Bukti bahwa adanya pelemahan semua. Halo guys, jadi hari ini kita adakan podcast Cio Meli. Kita akan kedatangan bintang tamu yang spektakuler, yaitu Kakak Nelly. Halo Kakak Nelly. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan Kakak Nelly belakangan ini? Kalau kesibukan ya pasti ngampus ya, tempatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Padahal sebenarnya aslinya di Samata. Wah, jauh sekali ya kampus kakak. Terus, kalau boleh tahu kakak ambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Wah, berarti kakak jago dong public speaking. Ya, kalau dikatakan public speaking sebenarnya apa ya? Sebenarnya banyak yang lebih jago, cuman kayak kita memang mempelajari tentang komunikasi di dalamnya. Oke Kak, hari ini kan kita akan buat podcast yang bertema tentang tidak jauh dari komunikasi. Boleh nggak sih kalau aku sebagai moderator hari ini menanyakan tentang komunikasi? Boleh? Oke Kak. Aku mau nanya dong tentang mengenai komunikasi di digital atau teknologi. Gimana sih Kak cara meyakinkan orang lain tentang teori yang ada bahwa teori itu benar adanya dengan menggunakan konsep komunikasi? Kalau menggunakan konsep komunikasi itu sebenarnya banyak konsepnya. Ada yang komunikasi massa, ada antar pribadi, persuasif, serta komunikasi-komunikasi yang lainnya. Nah, tetapi dikembalikan lagi ke kita, bagaimana cara penyampaian kita terhadap suatu teori itu dengan menggunakan teknik komunikasinya. Nah, di mana penjelasan teori itu kan ada yang namanya pakar ilmuannya ya. Nah, di dalam pakar ilmuannya itu kita memang harus kayak apa ya, memberikan penjelasan yang lebih detail bahwa dari teori ini didapatkan oleh pakar ilmuwan yang ini. Nah, terus dari tahun sekian didapatkannya sampai apa ya, fungsi dari teori itu sampai sekarang apa masih digunakan atau sudah tergantikan dengan teori yang lain, seperti itu. Tapi di dalam teori juga itu ada yang namanya kelemahan. Kenapa dikatakan kelemahan? Karena kelemahan itu terjadi karena kita tidak mampu menjelaskan isi dari teori tersebut. Kayak tidak mampu menjelaskan apa isi-isi dari apa ya? Kayak secara detail lah begitu. Kayak kalau bilang orang Makassar itu sotaki. Terus mengenai perkembangan teknologi, kan sekarang ada yang namanya media yang bersifat online Kak. Sehingga dari media itu banyak sekali muncul asumsi atau perbedaan pendapat orang terhadap fenomena. Apakah itu termasuk bukti bahwa adanya kelemahan asumsi tersebut? Kalau fenomena dari asumsi masyarakat itu iya ada kelemahannya karena ya memang kelemahan itu karena adanya bukti bahwa perkembangan manusia itu sangat-sangat cepat. Nah, terus karena adanya perkembangan itu di era digital sekarang, banyak orang yang kayak menggunakan digital itu tidak memanfaatkan dengan baik, kayak mencari teorinya terlebih dahulu. Nah, akhirnya pada saat mereka mendapatkan suatu fenomena, mereka kayak sekedar memberikan opini saja tanpa mencari tahu bahwa iya, bahwa itu sudah benar apa yang dikatakan atau belum. Nah, makanya itu sekarang banyak orang yang kayak asal berbicara saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Iya. Banyak sekali sih orang yang kayak nggak mau mencari tahu, padahal sekarang sosial media sangat luas nih, kita gampang sekali dapat pengetahuan dengan cara searching guys. Iya, padahal sebenarnya teknologi itu sangat-sangat mudah digunakan. Iya, sangat mudah kalau asalkan kita mau cari tahu. Terus di dalam komunikasi kan ada yang namanya spiral of silence ya Kak. Iya, kalau ada.
Gimana kalau kita main games tentang teori-teori itu, Kak? Apakah Kakak mau? Boleh? Saya sudah menyiapkan pertanyaan. Kakak boleh ambil kalau satu pertanyaan. Tapi kayaknya ini tuh guys kayak lumayan lama ya. Tidak nih, Kak. Sedikit nih. Gimana kayak ini deh. Kak, boleh ambil. Bismillah. Lah, ya Allah. Nanti saya bacakan, Kak. Karena kayak mbak Kak. Karena kayaknya gue lihat terlalu banyak di dalam isinya. Di pertanyaan 18. Di 18 itu pertanyaannya, apakah ada faktor demografis yang memengaruhi keberanian seseorang untuk keluar dari spiral of silence? Faktor ya. Kalau faktor demografis yang memengaruhi keberanian seseorang itu ada, entah itu dari jenis kelaminnya, entah itu dari usianya, ataupun dari budaya atau agamanya sendiri. Karena memang keberanian seseorang itu untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Jadi orang ini kayak berani keluar dari hal-hal yang mereka merasa bahwa dirinya itu kurang, karena merasa mereka takut dengan asumsi orang lain. Akhirnya karena adanya perkembangan demografis ya, adanya perkembangan demografis sendiri, akhirnya mereka memberanikan itu. Dan biasanya karena adanya perkembangan itu mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, dari aktivitas itu akhirnya mereka belajar dari sana bahwasanya oh, apa yang mereka takutkan itu tidak semenyeramkan itu sebenarnya. Karena dia berani mencoba. Iya, Betul betul. ya, Kak. Iya. Oke. Lagi. Kayaknya seru nih. Ya Allah, banyak. Tidak, Dika. Satu muka. Ya Allah. Pertanyaan 14. Ya. Apakah spiral of science hanya berlaku untuk opini politik? Kalau dikatakan politik, tentu tidak. Karena situasi yang seperti ini tuh bukan sebenarnya politik, tapi tentang membahas agama, budaya, itu juga termasuk di spiral of silence. Tapi tergantung memang dari bagaimana situasinya ketika kita menjelaskan sesuatu, dan di dalam sesuatu itu kita membutuhkan yang namanya pendapat. Nah, akhirnya itu terjadi yang namanya spiral of silence. Karena kenapa? Pasti ketika kita mengeluarkan pendapat, pasti ada beberapa dari kelompok atau massa itu yang kayak semacam mereka mempunyai pendapat atau opini terhadap suatu fenomena, tetapi karena mereka merasa bertentangan dengan pendapat yang lain, akhirnya mereka lebih memilih untuk diam. Iya. Karena dapat muka memperkeruh suasana. Iya, betul. Karena ada ketakutan juga. Iya. Oke, lagi Kak. Kayak kenapa kita yang mau dulu? Pertanyaan selanjutnya, Kakak. Apakah spiral of silence selalu terjadi di semua situasi komunikasi? Di setiap komunikasi ya? Di situasi komunikasi ya? Tidak. Karena sebenarnya kalau dikatakan di semua situasi komunikasi, di dalam spiral of silence itu sebenarnya cuma berada di pada saat komunikasi massa saja. Iya. Dan itu pun kalaupun dibilang komunikasi massa pasti kayak membahas kita tentang sesuatu ya, lagi-lagi saya katakan pendapat lah begitu. Jadi kalau dibilang semua komunikasi itu sebenarnya banyak. Sangat luas ya. Iya, sangat luas. Kayak entah itu sekedar memberikan informasi atau iya seperti itu. Tapi karena spiral of silence ini berada di situasi dimana ketika kita menggunakan komunikasi yang harus menggunakan pendapat. Iya. Oke, lanjut Kak. Kayaknya 2 deh Kak. Oh 2, 1 mau dulu Kak. Apakah spiral of silence selalu menyebabkan orang diam Kak?
Sebenarnya kalau menyebabkan orang diam itu tidak, tapi mendorong kayak spiral of silence ini mendorong orang untuk kayak merasakan sebenarnya ketakutan untuk mengungkapkan pendapatnya. Pendapat. Iya, kayak apa kepercayaan dirinya itu tertutup, kayak kepercayaan dirinya. Makanya itu tadi saya katakan bahwa kita harus memang setiap kayak yang demografis itu kita harus kayak setiap tahun per tahunnya harus kayak semacam melakukan aktivitas. Nah, karena dari aktivitas itu yang menjadikan pengalaman sehingga kita memberanikan diri Mengurangi ketakutan-ketakutan tersebut ya Kak. Iya, betul, seperti itu. Bisa ini mau saja saya baca Kak. Boleh. Oke. Apakah semua orang memiliki tingkat kepekaan yang sama terhadap spiral of silence itu Kak? Kalau tingkat kepekaan itu tidak, karena orang itu karena ada kan yang namanya orang yang bodoh amat. Iya, ada. Nah, akhirnya mereka tidak peka terhadap lingkungannya, Situasinya. iya, situasinya. Tapi terkadang ada juga beberapa orang yang mengerti, yang mengerti bahwasanya orang ini sebenarnya pandai, orang ini sebenarnya memiliki pendapat, cuman karena mereka takut. Ya, lagi-lagi itu karena merasa ada ketakutan dalam diri, bertentangan, atau kepercayaan dirinya yang kurang, akhirnya mereka merasa diam. Lebih memilih dalam keheningan. Akhirnya, ya itu, ketika kita berada di satu kelompok atau massa, pasti ada beberapa orang yang tidak peka terhadap itu. Ya, begitu nih. Kalau orang terlalu bodoh amat. Iya. Nggak betul nih Kak. Tapi Kak masih ada. Ternyata Ternyata tidak terima. Oke Kak. Apa sih pertanyaan selanjutnya? Dalam ilmu komunikasi, dari spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi. Komunikasi massa. Massa. Iya, saya kan sudah tadi bilang bahwa spiral of silence itu menggunakan teori komunikasi massa. Ya. Karena orang-orang di situ yang cenderung kayak menggunakan pendapat. Cenderung menggunakan pendapat karena memang ada satu hal yang harus dipilih, akhirnya mengakibatkan bahwasanya kita harus mengeluarkan pendapat di dalamnya. Jadi harus memang menggunakan komunikasi massa. Sangat dibutuhkan di dalam komunikasi. Sangat dibutuhkan. Iya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Wow. Ya, dalam hati kita tuh kayak ya Allah itu kayak karena sebenarnya tuh masih belajar kan juga. Iya, sama-sama belajar. Jadi Iya. saya juga mau untuk mendapat pengetahuan. Iya, betul. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, dalam media massa dan media sosial, apa yang harus diperkuat dalam teori spiral of silence? Teori spiral of silence itu memang sangat-sangat membutuhkan media massa dan media sosial ya, karena memang itu kayak berantai ceritanya yang kayak harus menyatu. Karena kenapa? Dari kata spiral saja itu kan artinya lingkaran. Di dalam lingkaran itu pasti membutuhkan massa. Nah, spiral of silence ini, sedangkan silence itu keheningan. Artinya memang di dalam suatu kelompok atau massa itu pasti ada beberapa orang yang lebih memilih diam. Nah, dalam masa ini dan sosial pasti kan kayak menyatukan. Nah, sosial itu ya artinya kayak bagaimana menyatu sama orang lain. Artinya bisa dikatakan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi memang itu di spiral of silence sangat-sangat membutuhkan kedua media itu, yaitu massa dan juga sosial. Sangat berantai ceritanya dia begini guys. Betul. Oke. Nah Kak, kayak yang ini nggak berhenti dia. Enggak juga mau kayaknya. Oke. Lagi guys, bagaimana teori spiral of silence diterapkan dalam konteks media sosial? Nah, kalau kita membahas media sosial, apalagi di era sekarang, bahkan anak kecil pun itu dia kayaknya sudah memakai media sosial, main TikTok. Iya, betul.
apalagi lucunya. aplikasi-aplikasi yang membuat mereka kayak perkembangannya itu lebih jauh dari era-era yang lainnya. kemarin. Iya, betul. Nah, kalau ditanyakan tentang media sosial, saya kasih saja contoh tadi, Iya. kayak semisal Spiral of Silence itu betul-betul saya banyak sekali dapatkan di dalam media sosial. Karena kenapa? Ketika semisal toh scroll ke ini aplikasi Instagram atau Twitter atau aplikasi yang lainnya, terus ada satu fenomena di mana saya membaca tentang komentarnya, banyak sekali kayak komentar-komentar yang hampir mirip. Artinya komentar yang hampir mirip itu lebih ke mayoritas gitu. Nah, sedangkan komentar yang kayak bertentangan dari mereka itu lebih sedikit. Artinya itu kan minoritas. Nah, tapi masalahnya di sini ketika komentar yang minoritas itu selalu dijudge dengan orang-orang yang berkomentar mayoritas. Entah itu berkata bahwa oh ternyata kau membela fenomena ini karena kau memang mengikutinya dari lama segala macam kah, entah itu artis kah atau apa begitu. Nah, tapi karena mereka selalu diperlakukan seperti itu, akhirnya pada saat mereka mendapatkan lagi suatu fenomena lain, mereka lebih memilih untuk nge-scroll saja atau sekedar membaca saja komentarnya dibandingkan untuk berkomentar. Nah, makanya banyak terjadi sekali di media sosial itu yang namanya spiral of silence. Padahal sebenarnya juga dia nggak salah kalau dipikir-pikir kak, cuman apalagi sekarang orang yang kayak berkomentar di seenaknya Iya, tanpa searching lagi. Iya. Padahal sebenarnya dia yang salah. iya betul. Biasa ada orang begitu guys. Kayak merasa benar sekali. Iya, padahal kau yang salah. Jadi orang yang benar itu biasa memilih diam. Betul. Saya tahu, jadi kayak mending diam kak daripada dihujat kak. Memang hujat iya juga. Padahal kita berkomentar gitu. Nah, betul sekali. Oke kak, pertanyaan terakhir nih. Siapa sih yang mengemukakan teori spiral of silence dan tahun berapa kak? Spiral of Silence itu ditemukan oleh Elizabeth Neumann di tahun 1970-an ya. Jadi memang pada saat tahun itu beliau mencari tahu tentang bagaimana di satu kelompok itu atau masa ini ada dua kelompok di dalamnya, yaitu mayoritas dan minoritas, yang dimana pada saat minoritas ini ingin mengeluarkan pendapat, akhirnya mereka lebih memilih diam karena takut bertentangan dengan mayoritas, karena mayoritas itu kayak lebih banyak daripada minoritas, apalagi pendapatnya mereka yang saling berpegangan satu sama lain, yang saling berantai satu sama lain, akhirnya kayak minoritas ini lebih memilih untuk diam. Nah, makanya itu pada saat kita sebenarnya kalau kita ingin memecahkan teori ini, kita sebenarnya cukup mudah, yaitu membutuhkan ruang untuk orang-orang yang ada ketakutannya di dalam mengeluarkan opini. Iya. Nah, jadi di dalam ruang itu harus ada satu orang sebagai penengah dan menunjuk bahwa siapa yang boleh berbicara atau siapa yang boleh mengungkapkan opininya dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat ruang itu terbuka, antara minoritas dan mayoritas ini menjadi kayak adil rasanya. Jadi tidak ada lagi yang ada di atas dan ada yang di bawah. Iya. Berarti kita butuh orang yang betul-betul bisa menenangkan di situasi tersebut ya kak. Tidak boleh sama-sama panas apa. Iya, betul. Bisa itu yang bikin bertengkar. Jadi harus memang dalam pertemanan pun juga sebenarnya butuh orang yang sabar. Iya, ada salah satunya harus yang ada jalan tengahnya. Iya. Kalau tidak, wah, makasih banyak loh kak. Banyak sekali nih saya dapat pelajaran hari ini tentang spiral of silence yang ternyata sangat luas begitu tentang teori tersebut. Oke kak, sekian dari podcast kita hari ini. Maaf kalau mengganggu waktunya Kak Nelly. Tidak apa-apa. Sudah jauh-jauh dari Samarinda datang buat konten dengan saya. Makasih Kak. Iya. Bye-bye guys.